Ada kesepakatan nggak yang tercapai dalam pertemuan 2 jam di Kertanegara itu? Bapak Prabowo sendiri ini tidak diberikan informasi secara utuh. Dibohongi? Ya lebih tepatnya itu. Karena memang yang bertemu kan Pinocchio pembohong. Impact dari setelah pertemuan 2 jam itu satu, ketidakhadiran Jokowi setelah pertemuan 2 jam di acara HUT TNI. Setelah 2 jam, apa kepentingan Menteri Ristek dipanggil gitu loh. Jokowi selama 10 tahun lebih banyak memikirkan urusan keluarganya. Itu fakta. Kalau boleh kita buka hari ini, hasil dari tax amnesty apa? Untuk negara. Nggak ada. Isu itulah yang akhirnya semua oligarki hari ini ada di belakang Jokowi. Ketika dia selesai, buat apa itu mantan-mantan pengusaha selesai itu ke Solo gitu? Sowan. Sekeluarga. Artinya mereka punya kekhawatiran ketika Prabowo menjadi presiden. Prabowo sudah selesai dengan kehidupannya dari sejak muda, dia lahir sampai dia menjadi presiden. Beda dengan Jokowi. Prabowo lahir udah pakai batik. Ini yang satu lahir di bedong. Kaget gitu loh, jadi orang kaya baru kan, jadi presiden nggak nyangka gitu loh. Pak Presiden udah yang gelendotin Bapak, lepas aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, dalam beberapa hari terakhir ada 2 peristiwa politik yang mendapat perhatian dari masyarakat. Pertama, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Jokowi di Kertanegara. Dan yang kedua, ketidakhadiran Jokowi sebagai mantan presiden dalam puncak peringatan HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia TNI. 2 peristiwa tadi tentu menimbulkan tafsir-tafsir politik dan juga membuka ruang spekulasi menjadi lebih lebar. Apa yang sebenarnya terjadi dalam 2 peristiwa tadi dan apakah ada implikasi politiknya terhadap kehidupan bangsa ini ke depan? Saya Margi Sarip akan berbincang bersama narasumber, seorang aktivis pergerakan, pemerhati politik dan demokrasi. Saya sapa Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat SDR, Hari Purwanto. Mas Ari, terima kasih. Siap, Mas Margi. Sehat ya? Alhamdulillah, Mas Margi. Alhamdulillah. Mas Ari, pertama kita bicara soal pertemuan di Kertanegara 4 Oktober yang lalu ya. Pertemuan 4 mata, Presiden Prabowo dengan Jokowi, durasinya kurang lebih 2 jam. Menurut Mas Ari, pembicaraan yang mereka lakukan itu menyangkut urusan negara atau urusan keluarga? Terima kasih Mas Margi atas undangannya ya. Memang menarik yang perlu diamati oleh publik. Apalagi kita lebih sering melihat Prabowo yang sering ke Solo. Tapi kemarin 2 jam itu ke Kertanegara, ternyata Jokowi datang juga menemui Prabowo. Tentu ini bukan hal yang sepele, pasti ada hal-hal strategis yang dibicarakan selama 2 jam. Dan apalagi mantan presiden ke-7 hadir di kediaman pribadinya presiden ke-8, kan gitu. Di Kertanegara. Di Kertanegara. Karena image Kertanegara yang sudah kita sama-sama tahu, waktu penentuan kabinet pun semua menteri-menteri dipanggil ke Kertanegara. Proses seleksinya di sana. Mas Margi. Jadi tentu ada misi yang ingin disampaikan Jokowi kepada Prabowo. Dan ini pasti sangat urgent. Ditambah beliau baru masuk juga, ya Presiden ke-7 ini jadi penasehat Bloomberg gitu kan. Gitu. Ya kan. Jadi ini yang menarik adalah apa sih pertemuan 2 jam ini yang mau disampaikan ya kan. Apalagi fenomena politik di luar yang makin ramai adalah persoalan ijazah Jokowi sendiri, yang juga masih Roy Suryo dan teman-teman ini masih tetap bergerilya mengejar keaslian soal ijazah Presiden ke-7 ya kan.
Belum lagi peristiwa juga terhadap Wapres, di mana teman-teman juga teman-teman Om Roy Suryo ini juga mengejar kan keaslian ijazah Gibran sendiri kan, apakah ini setaraf dengan ketentuan menjadi cawapres pada saat itu yang dikeluarkan oleh KPU kan gitu. Ini juga hal yang sangat menarik dalam pertemuan 2 jam. Apakah ini juga bagian dari pembicaraan Jokowi terhadap Prabowo? Jangan-jangan ya kan ini juga ada hal yang disimpan selama ini, yang tidak dibuka oleh Jokowi sendiri kepada Prabowo, ya kan? Sehingga tentu ada impact dari pertemuan 2 jam ini, Mas Margi, ya kan? Gitu. Nah, nanti kita akan coba kupas lah satu persatu ya, apa yang menjadi, apa sih konsen 2 jam ini? Oke, secara substansi, informasi apa yang Mas Hari dapatkan? Pertama adalah, kalau kita lihat impact dari setelah pertemuan 2 jam, itu satu, ketidakhadiran Jokowi setelah pertemuan 2 jam di acara HUT TNI. Itu hanya berselang sehari? Iya, selang sehari. Oke. Ya kan? Kedua adalah tidak disebutkannya. Memang tidak hadir, tidak disebutkan. Tentu itu bagian ini ya. Tetapi dalam pertemuan 2 jam tersebut, selang sehari terus tidak hadir dalam HUT TNI, ini menjadi catatan. Terlepas dari alasan kesehatan Pak Jokowi. Apapun ya, ya kan? Karena 2 jam saja dia mampu berkomunikasi dengan Prabowo. Oke. Di tengah kesibukan Pak Prabowo sebagai presiden dengan agenda kenegaraan yang luar biasa. Betul. Nah, semestinya dengan pengalaman Jokowi pernah jadi presiden, masa tidak menghargai kehadiran untuk di acara HUT TNI? Oke. Kan gitu. Dan kemarin tuh kali pertama Pak Prabowo menjadi inspektur upacara. Betul. Dalam acara HUT TNI, itulah pertama kali Pak Prabowo. Semestinya kalau Jokowi memang mendukung dan dia sudah menitipkan anaknya sebagai wakil presiden Prabowo, dia tentunya harus menghargai atas jerih payah atau institusi yang pernah membesarkan presiden ke-8. Oke. Ini kan tidak, Mas Margi. Menurut Mas Hari, 2 jam itu lebih banyak dibicarakan menyangkut kepentingan negara atau jangan-jangan lebih banyak kepentingan Jokowi dan keluarganya? Jokowi selama 10 tahun lebih banyak memikirkan urusan keluarganya. 10 tahun. Mas Margi, itu fakta. Fakta. Ketika dia bicara hal ideal soal teks amnesti. Kalau boleh kita buka hari ini, hasil dari teks amnesti apa? Untuk negara? Nggak ada. Tapi untuk keluarga iya. Untuk keluarga iya. Mungkin session lain lah itu membahas. Dan itu fakta. Kan gitu. Oke. Menurut Mas Hari, ada deal nggak? Ada kesepakatan nggak yang tercapai dalam pertemuan 2 jam di Kertanegara itu? Saya melihat ketidakhadiran itu, walaupun tadi alasannya adalah alasan sakit. Ketidakhadiran Jokowi di HUT TNI? Iya, di HUT TNI. Artinya ada hal yang menurut saya ini juga tidak bisa diterima oleh 08 atau Prabowo. Apa yang tidak diterimanya? Misi dari Pak? Bisa saja ya. Soal masalah satu, keabsahan ijazah wakil presiden. Ijazah SMA Gibran. Mungkin selama ini Pak Prabowo tidak pernah mengkoreksi persoalan tersebut. Tapi setelah 2 jam, apa kepentingan Menteri Ristek dipanggil gitu loh. Oke. Setelah pertemuan 2 jam. Oke. Jangan-jangan mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Jokowi. Benar nggak keabsahan soal masalah ijazah wapresnya kan gitu loh. Jangan-jangan selama mencalonkan kemarin, Bapak Prabowo sendiri ini tidak diberikan informasi secara utuh. Dibohongi? Ya lebih tepatnya itu. Karena memang yang bertemu kan Pinocchio pembohong. Iya kan? Memang faktanya 10 tahun kita dibohongi kok. Oleh Jokowi? Jokowi. Okay. Ya kan? Dia bilang anaknya tidak... Apa yang terjadi itu loh. Jadi
apa yang dia sampaikan itu adalah sebuah kebohongan. Oke. Tidak pernah ada kebenaran yang pernah disampaikan. Oke. Artinya dari pertemuan 2 jam di Kertanegara, misi Jokowi tidak berhasil. Untuk meyakinkan, berusaha, bahkan mungkin mau mengelabui Prabowo. Oke. Ya kan? Untuk kesekian kalinya kan gitu loh. Oke. Artinya tidak tercapai misinya atau harapannya atau keinginannya. Mas Ari melihat salah satu indikatornya Pak Jokowi tidak hadir pada saat puncak peringatan HUT TNI. Sehari setelahnya. Sehari setelahnya. Yang kedua yang adalah lokasinya sama-sama di Jakarta. Betul. Yang kedua dipanggilnya Menristek. Apa kebetulan Menristek dipanggil Kertanegara oleh pasca setelah ketemu? Oke. Kira-kira ada hal lain nggak yang dibicarakan dalam pertemuan 2 jam kemarin? Saya yakin mungkin tidak hanya itu ya kan, tapi fenomena-fenomena bagaimana ini juga bisa jadi adalah bagaimana gerbong Jokowi sudah mulai dipreteli oleh Prabowo sendiri di dalam. Oke. Reshuffle kemarin mungkin dugaan saya itu juga menjadi bagian pembicaraan yang disampaikan oleh Jokowi kepada Mr. Prabowo. Apalagi setelah tersingkirnya Budi Ari, ya, Budi Gunawan. Ya, gerbong-gerbong geng Solo lah ya. Oke. Sebagian geng Solo yang mulai dipreteli oleh 08, ya kan? Ini juga menjadi bagian untuk berkompromi juga. Oke. Apakah akan ada reshuffle lanjutan? Oke. Kan gitu. Apakah kira-kira ada pembicaraan atau pertanyaan misalnya Jokowi ke Prabowo, mengapa orang-orang saya di tentunya itu juga jadi pertanyaan. Tetapi pasti yang paling terdepan yang menjadi ungkapan Jokowi untuk ketemu Prabowo itu adalah pasti keluarga. Oke. Baru gerbong-gerbongnya. Oke. Baru oligarki yang dia lindungi selama ini. Oke. Mas Ari, dari catatan saya di tahun pertama Pak Prabowo menjabat sebagai presiden, Pak Jokowi sudah 4 kali bertemu dengan Presiden Prabowo, baik di Solo maupun di Jakarta. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh mantan presiden sebelumnya terhadap presiden penerusnya ya. Betul. Oke. Mas Hari melihat ada apa ini? Inilah yang menarik Mas Margi. Bahwa baru kali ini dalam sejarah ya kan, mantan presiden sangat berhasrat ketemu terus-menerus dengan presiden terpilih. Satu, saya melihat adalah faktor karena wakil presiden adalah anak kandungnya. Oke. Ya kan? Kalau mantan-mantan sebelumnya tidak. Legowo melepaskan jabatan. Dan memberikan sepenuhnya. Kelanjutan, keberlangsungan kepemimpinan diberikan selanjutnya. Saya melihat ini ada hal-hal yang coba dilindungi oleh Jokowi atas perbuatannya selama 10 tahun. Ditambah, dia harus melindungi anaknya yang hari ini melekat sebagai wakil presiden. Tentunya, logika orang awam pun, ya kan, karena anak sedarah dan menjadi wakil presiden, kalau publik mengatakan ini anak haram konstitusi, Jokowi berusaha melindungi agar keberlangsungan dia dan keluarga ini tetap melingkar dan dapat mendapat support dari kekuasaan atau pemerintahan saat ini. Oke. Artinya bayang-bayang Solo masih kuat terhadap Hambalang? Selama orang-orang setia Jokowi masih ada dalam kabinet, ini tentu akan terus menggerus pemerintahan saat ini. Oke. Lama-kelamaan publik bisa akan menilai, sebenarnya Presiden ke-8 ini serius nggak sih untuk memisahkan badan dengan geng Solo? Oke. Atau memang mereka sama-sama akhirnya memegang kartu truf gitu loh. Oke. Iya kan? Tapi proses yang Mas Hari sampaikan membersihkan itu masih berlangsung, berjalan. Oke. Berjalan. Nah, tinggal keseriusan bayang-bayang Jokowi ini harus lepas dari Presiden Prabowo. Masih berapa kuat? Selama
menteri-menteri strategis ya masih dipegang oleh loyalis Jokowi, tentunya akan sangat sulit untuk melepaskan diri. Kita Siapa sama-sama saja? paham. Siapa saja, Pertama Mas adalah Ari? bagaimana kasus Mendagri ketika bicara soal pulau. Akhirnya presiden harus mengambil keputusan. Konflik terjadi. Kasus Bobi. Ya, Bobi. Dan belum lagi di kepolisian. Kita sama-sama tahu track record Listio Sigit, ya kan, selama ini kedekatan beliau dengan Jokowi seperti apa. Nah, cuma sampai hari ini kan isu pergantian Kapolri ini hanya menjadi buah bibir aja. Eksekusinya masih belum ada. Bahkan Mas Margi ada yang menolak pergantian Kapolri kan gitu. Gitu loh. Di internal? Di publik pun sudah bisa terlihat kan gitu. Artinya ada gerakan-gerakan yang dibangun untuk tetap Listio bertahan, tidak tergantikan kan gitu. Dari 4 kali pertemuan Jokowi dengan Presiden Prabowo selama, ya katakanlah nanti kan 20 Oktober baru 1 tahun ya. Mas Ari melihat politik akomodir Presiden Prabowo terhadap kepentingan Jokowi seperti apa? Atau sudah mulai? Ini sudah mulai mengurangi. Ini adalah salah satu yang menarik adalah ketika Bapak Prabowo di bulan Mei itu bicara soal untuk didorong oleh kader-kadernya untuk bertahan sampai 2 periode. Nah, ternyata dalam statement tersebut Pak Prabowo menyatakan jangan bicara seperti itu dulu. Menolak. Tapi ini kontradiktif ketika Jokowi bicara mendorong relawan-relawan pendukungnya untuk menjaga Prabowo Gibran 2 periode. Ya. Ini kan saling bertabrakan, Mas Margi. Tentunya selama menjelang 1 tahun pemerintahan Prabowo tentu punya penilaian. Prabowo mampu mengakumulasi informasi-informasi di bawah, ya kan? Tentunya dia memerlukan pergerakan signifikan agar ruang lingkup keputusannya ini tidak terlalu diintervensi oleh Geng Solo. Nah, pergantian Menkyu dari Sri Mulyani dengan Purbaya ini juga sebuah hal yang sangat brilian. Itu bagian dari sinyal juga? Iya. Kan bagaimana juga kemarin cara Menkyu mengunci keuangan daerah, mengurangi sehingga ada konsolidasi kepala daerah untuk mendatangi Menkyu. Tentunya ini satu hal yang cukup fenomenal di Kementerian Keuangan dan belum pernah dilakukan, apalagi Sri Mulyani orang yang bertahan sampai 3 presiden. Ya. Ini kan saya nggak bisa bayangkan tuh Mas Margi ketika budaya yang sudah dipegang selama puluhan tahun ini dibalik oleh seorang menteri. Ini kan ada sesuatu hal yang ingin dibuat oleh Prabowo, diberikan ruang seutuhnya pembantunya untuk membuat suatu hal yang fenomenal, khususnya di sektor keuangan. Dan meminjam bahasa Mas Ari tadi, pembersihan orang-orang Jokowi and the gang ini di pemerintahan masih akan berjalan, memakan waktu berapa lama? Selama loyalis Jokowi masih bertahan di kementerian, tentu termasuk di berbagai institusi lain. Sisi lain, kalau ini tidak segera dieksekusi, bayang-bayang itu tetap ada, fokus capaian-capaian ke depan Prabowo ini nggak akan tercapai karena selalu stuck dan jalan di tempat dengan geng-geng Solo yang memang selalu mengganjal. Gitu. Meskipun butuh strategi dan waktu ya. Betul. Bagi Presiden Prabowo untuk melakukan itu. Tetapi step by step itu mulai dilakukan oleh Prabowo. Mas Ari melihat itu? Iya. Perlahan mulai dilakukan. Memang tidak secara seperti kita makan cabai langsung terasa, Mas Mari. Tetapi ini dilakukan karena apa?
siasat yang perlu dilakukan Prabowo ini cukup dalam. Oke. Karena 10 tahun itu bukan hal yang kecil. Kebohongan yang sudah dilakukan. Ya kita bisa lihat bagaimana APBN diacak-acak. IKN akan ada investor, tapi nyatanya APBN kita banyak dibuang untuk pembangunan IKN. Oke. Ini kan kebohongan yang nyata depan mata. Dan sisa-sisa kekuasaan dan kekuasaan ekonomi masih dimiliki oleh Jokowi dan kroni-kroninya. Kroni-kroninya masih sampai hari ini. Contoh sektor yang saya sebut misalkan, hari ini kepala Bappenasnya belum diganti. Iya kan? Peninggalan Jokowi kepala Bappenas. Ya kan? Nah, belum lagi tadi Kemendagri. Mendagri. Belum lagi kejaksaan. Kepolisian. Ya kan? Tentunya ini perlu sebuah gerakan ekstra. Terobosan yang perlu dilakukan oleh Prabowo, ya kan, menghadang perilaku geng Solo, ya kan, yang hanya membuat sumbatan-sumbatan. Menurut Mas Hari, apa implikasi dari hasil pertemuan kemarin di Kertanegara terhadap situasi politik nasional ke depan? Yang pasti kalau ini Prabowo konsisten, ya kan, ya bagaimanapun dia sebagai pemenang dipilih secara utuh, ya kan, bahkan gagasan-gagasan yang brilian dia ketika bicara soal makan bergizi, ya kan, MBG, ya kan, makan bergizi gratis ini, ya kita kan nggak tahu ketika belum tahu apakah memang itu disengaja oleh orang-orang yang tidak suka dengan Prabowo sendiri. Yang ada keracunan lah apa, ya kan. Ini kan ide besar, tapi kalau masih dihalangi oleh kelompok-kelompok yang ingin menyelamatkan oligarkinya, ya kan. Mas Hari melihat ke sana? Saya melihat itu, fenomena itu. Ide makan bergizi ini kan ide yang sangat dahsyat, Mas. Dan itu menjadi salah satu prioritas. Itu sentuhan. Bahkan kita ingat ketika dulu awal cerita bansos, tapi faktanya hari ini kan bansos dibuka datanya seperti apa, segala macam, ya kan. Kebusukan 10 tahun terbuka. Jadi memang Mas Hari melihat ada upaya untuk mengganggu. Iya. Dan juga merintangi apa yang menjadi program dari Presiden Prabowo. Iya. Dan sehingga fokus pemerintahan saat ini jadi hilang ketika hanya diganggu oleh persoalan yang sifatnya remeh-temeh, Mas Mardi. Ya, tapi membuang energi yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk program yang lebih kepentingan lebih strategis untuk bangsa dan negara ini, kan gitu. Nah, Presiden Prabowo tahu itu nggak? Saya lihat informasi itu tahu, tapi saya melihat gaya kepemimpinan Prabowo saat ini memang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Dia waktu awal sebelum mendapat pucuk pimpinan presiden, dia masih meledak-meledak. Hari ini dia agak tenang. Tenang, tapi ya mungkin ada istilah peribahasa Jawa, nabok nyilih tangan, ya kan gitu. Ya kan. Jadi gangguan-gangguan tadi masih akan terjadi, ya? Pasti, itu pasti. Selama orang-orang loyalis Jokowi masih berada di dalam kabinet Prabowo. Mas Hari, kira-kira nih, pertemuan di Kertanegara 4 Oktober kemarin, itu akan menjadi pertemuan terakhir, katakanlah. Artinya Presiden Prabowo bilang, oke, cukup ya, ini terakhir. Tidak mau lagi direcoki, tidak mau lagi ada beban-beban yang seharusnya bukan menjadi beban presiden karena menyangkut urusan kepentingan Jokowi dan keluarganya misalnya. Sehingga
Pak Prabowo ke depan akan lebih fokus, lebih optimal? Saya harap itu adalah salam perpisahan, Mas Margi. Salam perpisahan, ya kan? Oke. Gitu. Agar Prabowo fokus untuk berkontribusi baik secara pemikiran, tenaga, ya kan, untuk kepentingan rakyat Indonesia. Oke. Dibandingkan berpikir hanya untuk melobi-lobi Jokowi dan segala macam. Kalau bicara secara kekuatan partai, Prabowo punya partai politik dan itu ada di DPR. Oke. Kenapa harus khawatir? Apa khawatir dengan cukong-cukong yang di belakang Jokowi yang selama ini berlindung selama 10 tahun? Kan gitu. Oke. Nah, inilah yang 10 tahun merusak cara pembangunan di Indonesia. Oke. Baik. Mas Ari, kalau misalnya dengan Jokowi and the gang itu jelas kan garis? Ya. Tapi kalau kita bicara, karena tadi Mas Ari menyinggung Pak Prabowo punya partai politik, Ya. punya kekuatan di DPR begitu ya. Di internal Prabowo ada tidak individu atau pihak-pihak yang ternyata ada irisan atau ada kepentingan juga dengan Solo? Yang pasti ada, Mas Margi. Emang bedanya inilah antara partai TBK dengan partai CV, Mas Margi, ya kan? Gitu kan? Kita jujur saja ya kan? Kalau partai TBK ini kan masih bisa manuver itu masih berimbang. Oke. Nah, CV ini kan memang ada kan gitu loh. Siapa loyalis segala macam pasti ada. Ya bagaimanapun ketika pasangan Prabowo Gibran ini meluncur dan menang hari ini, tentunya ada pihak-pihak di lingkaran Prabowo yang membangun hubungan sudah pasti, ya kan? Ya tentunya harapannya memang satu, agar Prabowo bisa melenggang dan pada akhirnya melenggang. Tentunya di lingkaran Prabowo sendiri pasti ada yang berpihak kepada Jokowi, sudah pasti ada. Kan gitu. Nah, cuma bobotnya tentu harus dihitung. Apakah itu kira-kira ikut dibicarakan, ikut dibahas nggak dalam pertemuan Kertanegara kemarin? Mungkin tuh bisa, karena bagaimanapun tentunya sinyal-sinyal kan tidak mungkin juga Prabowo menutup mata kan. Siapa orang yang selama ini dipercaya untuk berkomunikasi indirect dengan Jokowi kan gitu. Tentu tidak semua orang lingkarannya direct. Tentu ada utusan khusus ya kan yang berjalan. Nah, dalam dinamika kekuasaan ya kan tentunya ya kan utusan ini kan tidak ala kadarnya bicara agenda. Ya kan pasti ada heart to heart ya kan, hati ke hati kan gitu Mas Margi ya kan, atau ada kepentingan personal. Nah bisa, artinya ada menjaga gerbong beliau, gerbong orang tersebut ya kan, untuk tetap ada di lingkaran Prabowo, tapi Jokowi tetap bisa mendapat informasi dan supply. Itu apakah bisa diartikan main dua kaki? Tentunya. Apalagi kalau ketika selama Jokowi berkuasa orang tersebut ikut menikmati. Ikut mendapat kue-kue remah-remah kekuasaan Jokowi, mungkin saja secara personal, bukan secara partai tapi ya. Tapi secara personal. Secara personal. Oke. Mas Ari, kita juga mendengar ini terkait hubungan antara Pak Prabowo dengan Jokowi ya. Kalau kita mendengar apa yang sudah disampaikan oleh barisan pendukung Jokowi, kan mereka selalu menggaungkan, ya kan? 2 periode. Ini 2 tokoh bangsa yang harus solid, jangan dibenturkan, jangan diadu domba dan sebagainya. Nah, kalau Mas Ari melihatnya seperti apa mengenai hal ini? Kalau kekuasaan itu hanya menguntungkan hanya untuk segelintir orang dan itu tidak dinikmati oleh seluruh rakyat,
Ya kan? Buat apa kita mempertahankan sebuah persatuan kalau kepentingan pribadi yang ditamakan, bukan kepentingan masyarakat. Prabowo sudah selesai dengan kehidupannya dari sejak muda, dia lahir sampai dia menjadi presiden. Beda dengan Jokowi, ya kan? Dalam istilah bahasanya tuh, Prabowo lahir udah pakai batik, Mas Margi. Ini yang satu lahir di bedong. Gitu loh. Sehingga kaget gitu loh, jadi orang kaya baru kan, jadi presiden nggak nyangka gitu loh. Percepatannya kan sangat dahsyat, Mas Margi. Dari wali kota Solo, jadi gubernur, nggak purna 1 periode, terus jadi presiden. Dari orang sederhana lah, Iya. bahasanya begitu ya. Kan itu yang dijual sederhananya, ya kan? Tapi kan keluarganya pakai merek tas segala macamnya kan, potret di media jelas. Gitu loh. Nah ini antara orang tulus, ya kan, dengan orang yang punya kepentingan untuk menjaga. Sekarang mau menyatukan gimana? Oke, mereka sekarang satu presiden, satu mantan presiden. Tetapi yang ujungnya, yang punya kepentingan adalah mantan presiden ini untuk menjaga keluarga dari kasus-kasus hukum. Oke, artinya barisan pendukung dan pembela Jokowi, mereka sangat khawatir jika Pak Prabowo menjauh dari Jokowi. Betul. Satu, mereka sudah membuat partai, tapi kan partainya tidak lolos dalam ini. Prabowo jelas, partainya sudah lama berdiri, bertahan, punya kursi di DPR, kan gitu. Ini kan siapa yang pengen bersandar, Mas Margi? Iya. Gitu. Nah, mau Prabowo dijadikan alat bersandar Jokowi dan gerbong-gerbongnya? Yang sudah jelas-jelas merusak Indonesia selama 10 tahun. Oke. Dan rusaknya sangat parah kok. Oke. Ya kan? KKN-nya yang juga hari ini tidak tersentuh. Ya kan? Saya dulu menganggap Jokowi itu sangat sederhana. Tapi faktanya itu hanyalah kamuflatif. Jadi Mas Ari merasa tertipu? Saya salah orang yang tertipu. Saya salah satu orang yang tertipu. Karena saya ingat ketika 2014 saya itu memilih Prabowo Hatta. Oke. Pribadi saya memilih Prabowo Hatta. Apa kata teman-teman? Anda ini pendukung pelanggar HAM. Pilihan politik saja. Pilihan politik, Mas Margi. Nggak ada masalah. Saya tidak khawatir. Saya sudah bilang, ini penipu. Ini orang. Lawan Prabowo. Jokowi. Dengan hidung Pinocchio-nya, saya juga sudah muncul di 2014. Jokowi JK waktu itu. Iya. Gitu. Tapi karena saya ini pribadi lego, oke, demokrasi itu kan kita harus bisa menerima pilihan, ya kan? Nah, dalam 1 periode pertama, saya melihat ini orang masih kagok untuk memerintah. Ya kan? Sudah mulai muncullah orang-orang yang ya peralihan kan pada saat itu, peralihan SBY menuju Jokowi, ya kan? Nah, banyak hal-hal yang mungkin orang-orang ini tidak bisa melobi Jokowi secara langsung. Keluarga. Oke. Isu apa sih yang sangat fenomenal periode pertama Jokowi? Teks amnesti kok. Dan diuntungkan dengan isu teks amnesti itu. Isu itulah yang akhirnya semua oligarki hari ini ada di belakang Jokowi. Contoh Mas Margi, ketika dia selesai, buat apa itu mantan-mantan pengusaha selesai itu ke Solo gitu? Sowan, sekeluarga. Artinya mereka punya kekhawatiran ketika Prabowo menjadi presiden. Gitu. Nah, dia butuh perlindungan, komitmen Jokowi yang terdahulu. Tapi komitmen sama pembohong nggak akan ada hasil. Dan sekarang harus berjibaku kembali mereka ketika Jokowi sudah tidak berkuasa.
Jokowi hari ini tidak ada keinginan untuk bicara bangsa. Yang pasti kepentingan Jokowi hari ini adalah bagaimana menyelamatkan keluarga selama Prabowo menjadi presiden. Dan itu sangat mengganggu Pak Prabowo. Ya, sangat mengganggu. Sehingga ketika sangat mengganggunya, Prabowo diamkan saja itu wapresnya. Kan gitu. Oke. Ya buat apa? Nah, karena sudah menyebut wapres, realita politik saat ini kan wapresnya Gibran. Iya. Ketika misalnya kita tarik tadi hubungan antara Pak Prabowo dengan Jokowi, Iya. yang katakanlah tadi Pak Prabowo sudah mulai membereskan pelan-pelan, Iya. sudah mulai menjaga jarak dan Iya. sebagainya. Kan masih ada Gibran di Iya. pemerintahan saat ini, menurut Mas Ari. Sekarang kan gini, Gibran ditugaskan juga untuk ke Papua. Ya kan? Cuma kan lucunya nih muncul badan baru nih Mas Aldi. Oke. Badan Percepatan pembangunan Papua. Pertanyaan saya, apakah ini bentuk dari delegitimasi Gibran sendiri? Oh, yang kemarin dilantik. Iya. Felix Wanggai. Sebagai ketua komite eksekutif. Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. Tentu ini juga menarik Mas Margi ketika penugasan Wapres yang untuk ini tapi tidak ada eksekusinya, tidak ada kabar beritanya. Ya. Saya nggak tahu ngerti atau bekerja dalam senyap kan beda-beda tipis tuh Mas Margi ya. Iya. Oke. Tapi kemunculan Komite Percepatan Pembangunan Papua oleh Felix itu juga jadi big question buat saya. Oke. Apakah itu memang bagian dari untuk pelan-pelan menghilangkan peran yang sudah diberikan kepada Wapres agar konsentrasi kerja Prabowo juga lebih cepat. Oke. Ya kan? Ya bahasanya ini Wapres gue lambat banget sih, nggak ada ini kan. Lebih baik udahlah. Oke. Dipercepat agar ada eksekusi yang jelas. Kedua, fenomena di Papua selama ini kan kita sama-sama tahu Mas Margi. Sangat begitu riskan. Ketika banyaknya organisasi yang ingin memerdekakan di sana. Kan, persoalan separatisme. Ya, tentunya biar tidak ada kesenjangan, ini kan perlu ada percepatan juga. Gitu loh. Atau ada kepentingan apa Jokowi di Papua? Karena kalau dalam catatan kita selama Pak Jokowi menjabat presiden 17 kali Jokowi berkunjung ke sana. Ya kemarin kan ramai soal Raja 4 tuh Mas Margi ya kan. Oke. Gitu. Bagaimana ya hari ini Bahlil ya kan sebagai loyalis Jokowi yang masih ada di kabinet ini kan juga memiliki peran strategis hari ini. Oke. Jadi banyak kali kepentingan Jokowi ya Mas Ari. Sangat besar Mas Margi. 10 tahun kunjungan, permainan, ya kan. Ini yang hari ini mungkin pelan-pelan harus terungkap. Oke. Dan itu memakan energi Pak Prabowo sebagai presiden di tahun pertama pemerintahannya. Ya. Tapi untuk ini lebih publik sudah paham. Tapi saya pribadi ya, lebih baik Pak Prabowo tetap berperan fokus terhadap agenda-agenda program pemerintahan. Oke. Mas Ari, ke depan melihat akan seperti apa nih hubungan antara Pak Prabowo dengan Jokowi pasca pertemuan Kertanegara? Ya, nggak perlu lagi lah ditampung apa yang jadi omongan Jokowi. Lebih baik Prabowo fokus, ya kan? Apalagi ya situasi global, situasi nasional hari ini masyarakat sulit secara ekonomi, ya kan? Sajian-sajian politik hari ini tuh
sajian-sajian politik yang kepentingan Jokowi kepada Prabowo lebih baik ya di stop aja. Ya itu tadi salam perpisahannya udah cukup 2 jam kemarin Mas Margi. Oke. Ya kan, lebih baik fokus, ya kan. Kalau memang perlu ada reshuffle selanjutnya, reshuffle menjelang 1 tahun, mengevaluasi capaian-capaian apa saja yang sudah dilakukan. Meskipun ada konsekuensi dari itu. Tentunya impact-nya akan ada. Impact-nya akan ada. Apalagi gerakan-gerakan untuk adili Jokowi juga udah mulai terjadi di lapangan. Tentunya ini sejarah ketika ada seorang mantan presiden yang KKN-nya terbukti jelas dan nyata ini bisa diadili langsung oleh hukum. Itu bisa menjadi sinyal juga. Iya. Gitu. Kan kita sama-sama tahu dan itu nyata kok apa yang dilakukan oleh Jokowi ya dengan KKN-nya itu nyata. Oke. Menurut Mas Hari ya, apa yang masih menjadi beban dari Pak Prabowo? Karena kalau kita melihat ke belakang, tentu saja kan peran Pak Jokowi dalam Pilpres kemarin untuk kemenangan Prabowo Gibran juga tidak bisa dipungkiri ya. Kira-kira ada hal apa yang menurut Mas Hari masih menjadi beban atau katakanlah menjadi kartu truf dari Jokowi? Ya, jadi kartu trufnya sebenarnya sih kartu truf besar terhadap Prabowo ini nggak ada. Tapi memang ketika Wapres ini anak kandung Jokowi, ini yang jadi beban Prabowo. Gitu. Karena ya ini baru saya melihat ya, siapapun kemarin, kalaupun Prabowo melenggang menjadi cawapres Mas Margi, ini Capres. menjadi capres ya, menjadi capres kemarin. Siapapun yang dipasangkan pasti Prabowo menang. Dipasangkan oleh siapapun, Prabowo pasti tetap menang. Tapi karena saya melihat bahwa ada hasrat ketika Jokowi pengen 3 periode. Sahwat politik. Sahwat politik yang sangat besar, sampai akhirnya dia mendorong anak. Artinya Mas Margi, yang saya tangkap, ungkapan-ungkapan dia, kejujuran-kejujuran yang dilakukan oleh Jokowi selama ini, itu kebohongan yang dibangun. Ya kan? Nah, kalau sampai ini tetap bertahan, evaluasi 1 tahun pemerintahan, tentunya Prabowo sudah punya alasan gambaran selama 1 tahun. Oke. Capaian-capaian yang belum tercapai, masuk periode kedua, ini harus segera dieksekusi. Oke. Ya kan? Berarti setelah 20 Oktober nanti di tahun kedua, Presiden Prabowo akan lebih leluasa, lebih ringan dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Tentunya dia harus lebih luas, lebih fokus dibandingkan harus memikirkan hal-hal yang menjadi beban. Oke. Saya melihat dari sebelum pelantikan Prabowo Gibran, ketika kemenangan mereka, saya pernah berstatement di salah satu media bahwa Gibran hanya akan menjadi beban dan bayang-bayang Prabowo. Gitu. Dan cukup di tahun pertama saja Pak Prabowo mengakomodir harus berbagai kepentingan tadi, harus. termasuk kepentingan keluarga Jokowi. Iya. Sekarang apa kontribusi yang bisa diberikan Jokowi terhadap estafet pemerintahan selanjutnya kepada Prabowo? Sampai akhirnya Prabowo mengatakan IKN itu hanya sebagai kota politik. Ibu kota politik. Ibu kota politik. Artinya yang saya tangkap, Jakarta tetap menjadi ibu kota utama, Mas Fahri. Aktivitas politik cukup di sana aja. Itu bisa menjadi salah satu sinyal juga. Iya. Itu kan jelas dengan statement bahwa IKN hanya menjadi ibu kota politik.
arah Prabowo semakin jelas. Tetap bahwa basis utama ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Di sana hanya jadi aktivitas politik. Nah, banyak statement-statement yang sudah mulai berbeda ini Mas Margi kan gitu loh. Oke. Tentunya itu bagian sinyal yang disampaikan oleh Prabowo, udahlah. Kalau mau bahasanya sebenarnya, Jok, gue udah lelah nih lo gelendotin gitu lah. Bahasanya gitu loh Mas Margi, udah lelah gue digelendotin lo gitu loh. Iya, iya. Kasian nih masyarakat 280 juta ini butuh diopenin kan gitu. Iya, bro, udahlah bro, capek gua gitu. Nah itu dia Mas Margi, lu kan yang menarik tuh Mas Margi, ketika Jokowi menjadi presiden, Pak SBY selesai menjadi presiden, Pak SBY tidak cawe-cawe gitu loh. Bahkan ya kondisi keuangan juga nggak terlalu rusak gitu loh Mas Margi. Oke. Ini kan Warisan masalah. warisannya 10 tahun gitu. Udah disuruh nemenin anaknya ya kan. Kondisi negara keuangan devisanya tidak jelas. Utang menumpuk. Ditambah bangunan IKN yang terbengkalai ya kan. Yang bahasanya, oh ini investasi dari luar yang masuk, ini itu. Nggak taunya 500 triliun digeret dari APBN untuk masuk ke IKN. Coba. Kalau nggak kita bilang pembohong, apa dong Mas Margi? Jejak digital banyak tuh. Iya kan? Pinocchio-nya tadi bahasa tadi. Nah, itu. Apa yang mau kita percaya dengan presiden ke-7 akhirnya? Saya sendiri tertipu. Saya aja pribadi tertipu sama presiden ke-7 dengan kesederhanaannya ya kan. Ternyata, anak menantunya ya kan, bandanya Masya Allah Tabarakallah. Jadi menurut Mas Hari, daya rusaknya luar biasa ya? Terhadap Republik ini? Kekecewaan itu ada Mas Margi. Kekecewaan itu sangat besar. Bagaimana kita disajikan nyata. Segampang itulah kekuasaan digunakan untuk memberikan ruang kepada keluarga, anak, menantu. Terus cita-cita anti KKN kita di mana? Nah, sebagai orang yang pernah hidup di era Orde Baru dan juga merasakan era Jokowi, apa menurut Mas Hari bedanya? Saya melihat lebih parah mana? Kondisi barbar lebih nyata sekarang, Mas Margi. Barbar, saya lihat bagaimana informasi satu mudah diserap, nyata. Orang bisa melihat langsung, ini dulu jualan pisang kok bisa jadi ini ya kan? Jualan martabak, bisa jadi wapres. Hal-hal yang instan itu akhirnya mengajarkan anak muda kita bukan menjadi fighter. Oke. Bahwa kenyataan hari ini yang diajarkan, kalau babe lu berkuasa, dapat ruang, lu bisa dikemas, dapat kekuasaan. Dalam konteks demokrasi? Demokrasi itu kan dari, oleh, dan untuk rakyat, Mas Margi. Di mana dari, oleh, dan untuk rakyatnya? Yang terjadi? Yang terjadi ya hanya untuk keluarga. Hal yang instan, Mas Margi. Kita diajarkan hal instan hari ini. Nah, itu yang mengabaikan proses. Mengabaikan proses. Itu yang termindset oleh generasi hari ini. Daya rusaknya parah. Tidak hanya daya rusak terhadap mereka, tapi daya rusak berpikir anak muda kita. Ya, dia punya kekuasaan. Mana martabak yang dia lulukan? Mana sang pisang? Cuma jadi batu loncatan sekejap hanya untuk mencapai sesuatu yang besar. Apa? Menjadi wapres, menjadi ketua umum partai politik. Bahkan sinyal-sinyal partai yang bergambang gajah itu aja kan. Apa? Kita akhirnya diberikan sebuah sejarah bangsa yang sangat memprihatinkan dan menyedihkan, Mas. Dan itu menjadi beban berat dari Presiden hari ini. Ya kan? Kalau memang sebuah proses yang diajarkan, ya kan, tentunya ada tahapan-tahapan yang harus dilalui kan gitu.
Ini kan enggak, udah kayak instan. Tapi ke depan harapan apa yang Mas Hari masih punya untuk bangsa ini? Yang pasti, Pasca tadi yang Mas Hari iya, gambarkan ya, situasi dan kondisi. yang pasti ya mungkin, ya pasti kita nggak akan lelah dan capek lah ya untuk ini kan. Kita berharap bahwa Prabowo menorehkan sebuah kepemimpinan yang betul-betul ikhlas dalam menjalankan. Saya bilang tadi bahwa Prabowo udah selesai dengan kehidupan, Oke. ya kan? Dia sudah, yang saya bilang lahir udah pakai batik, Mas Margi. Oke, bicara ikhlas, kita ingat dengan apa yang disampaikan Gus Dur, Gus Dur ya. yang pernah menyebut Prabowo Betul. itu paling ikhlas untuk Republik. Betul. Harusnya Prabowo kembali ke jati diri Jati itu, dirinya. Dia balik. sehingga terlepas dari semua ini. Ya, dia ya sudah. Memang apa yang hari ini dia torehkan, hari ini dia terpilih menjadi presiden ke-8. Ya sudah, bekerja fokus. Oke. Ya kan? Yang lain udah jangan cawe-cawe. Yang gelendotin udahlah, dilepas aja gitu loh. Pesan saya buat Prabowo itu aja. Pak Presiden udahlah, yang gelendotin Bapak lepas aja deh, ya kan? Ya. Gitu loh. Kehidupan Bapak tuh dari ini sudah selesai gitu kan. Bapak fokus membangun kepentingan untuk anak bangsa, ya kan? Oke. Kalau memang ada generasi-generasi tua yang masih berpikir menyelamatkan kantong pribadinya, Pak, tebas aja udah. Iya kan? Tebas. Lah iya, kan pidatonya jelas Mas Mari Iya. waktu di keuangan di Ya. Agustus kan gitu. Ya. Iya kan? Oke. Gitu. Mas Hari Purwanto, terima kasih Siap Mas Mari. sudah hadir. Siap. Kita tunggu saja perkembangannya. Iya. Apakah Pak Prabowo akan memenuhi harapan Mas Hari dan seluruh Siap, rakyat bagi Indonesia? saya sih itu salam perpisahan lah. Pertemuan Pertemuan kemarin. 2 jam itu salam perpisahan. Goodbye. Goodbye lah. Oke. Jokowi. Ya kan? Baik. Sobat Madilog, tadi itu perbincangan saya bersama Mas Hari Purwanto, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat SDR ya, mengenai pertemuan 2 jam Presiden Prabowo dengan Joko Widodo di Kertanegara. Tadi kita sudah bicarakan hal-hal apa yang kemungkinan terjadi dan apa implikasinya terhadap kondisi bangsa ke depan. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit dan insya Allah kita akan jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ari. Terima kasih Mas Margi. Thank you.